Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu mengasihi, Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami semua. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu berikan. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 7 ayat 18 dan 19 serta ayat yang ke-24 sampai 25. Tertulis demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Amerika Serikat tercatat sebagai negara peringkat 1 pengakses situs pornografi di dunia. Indonesia tidak diketahui posisinya secara jelas di posisi berapa. Ada banyak orang yang mengakses situs porno tanpa menyadari efek negatifnya dalam kehidupannya, atau sebaliknya sudah tahu efek negatifnya tapi tetap mengaksesnya. Ada banyak dampak buruk dari pornografi, yaitu dampak negatif terhadap otak, terhadap cara berpikir, dampak negatif terhadap relasi dan juga emosi, dampak yang buruk terhadap kondisi psikologis dan juga kepribadian, dan juga dampak-dampak yang lain. Dan terlebih daripada itu dampak di hadapan Tuhan, bahwa kita berdosa oleh karena terlibat dalam hal-hal yang demikian. Dosa apapun harus kita taklukkan dan tidak ikuti keinginannya. Ada sebuah istilah, what you feed grows, what you starve dies. Kalau kita terus-menerus mengikuti keinginan dosa, itu namanya kita memberinya makan, sehingga dosa akan terus bertumbuh dan menjadi semakin besar dalam hidup kita. Kita seharusnya tidak memberi makan dosa, agar dosa mati dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menyatakan tentang perjuangan, pergumulan dari setiap orang, setiap manusia yang hidup di dunia ini. Setiap kita punya pergumulan dengan dosa. Kita punya natur yang tidak baik karena kejatuhan dalam dosa. Kita semua sudah tercemar, pikiran kita tidak kudus, perbuatan kita dan isi hati kita condong kepada yang jahat. Dan kondisi ini sangat memprihatinkan, bahkan sangat mencelakakan kita sendiri. Karena hidup dalam dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Rasul Paulus di sini berbicara tentang natur setiap manusia yang ada di luar Kristus. Bahwa kita semua, tidak satu pun, kita semua telah jatuh. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu sebabnya di dalam ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa, saudara. Kita mau berusaha hidup saleh, hidup benar, tapi kembali kita gagal oleh karena kuasa dosa. Tapi ada kabar baik buat kita. Dinyatakan di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Tuhan yang memberikan kita kelepasan dari kuasa dosa,
sehingga kita tidak lagi akan menuju kebinasaan, tapi kita menuju kepada kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sudah lepas dari kuasa dosa. Karena itu jangan biarkan diri kita terikat lagi kepada dosa. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah merdeka dari dosa, dengan cara hidup memuliakan Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang masih hidup dalam dosa saat ini, masih terikat pornografi, masih hidup dalam percabulan, perselingkuhan, masih hidup dalam dosa-dosa lainnya, mari bertobat dan minta pengampunan Tuhan. Tuhan akan mengampuni saudara. Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Kasih karunia-Nya akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengajar kami, membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Lebih lagi, disempurnakan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberi sukacita bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kami yang tadinya adalah manusia celaka, yang oleh karena dosa menuju pada kebinasaan, tapi kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus diampuni dan dipindahkan dari maut kepada hidup kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, memuliakan-Mu setiap hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu, bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Yang sedang putus asa, bangkitkan kembali semangat mereka. Yang sedang merasa sendirian, merasa tidak ada siapa-siapa, ingatkan bahwa Engkau selalu ada bagi mereka. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami lawatan dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.